Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AR, salam mandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat AR, berulang kali kita bahas seputar peternakan kambing itu. Pada dasarnya yang paling pokok untuk persiapan peternak kambing untuk menuju sukses itu adalah ketersediaan bang pakan. Nah, ini salah satu ahli bang pakan itu menyatakan bahwasanya beberapa tumbuhan, ini salah satunya tumbuhan indigo vera, Mas ya. Iya. Indigo vera ini memiliki protein atau nutrisinya ini sangat tinggi. Nah, di sini kalau mau melakukan peternakan persiapkan dulu namanya bang pakan. Nah, ini ada indigo vera. Ini saya juga lagi cari bibit indigo vera di sini banyak ini. Ini kita lagi cari ya minimal 20 batang. Ini indigo vera ini kadar proteinnya berapa, Mas? Kalau indigo vera, kalau saya cari di website itu sekitar di 27%. Proteinnya? Iya. Terus kalau di Kaliandra itu sekitar di kurang lebih di atas 20%. Di atas 20%. Kita kan ada beberapa bang pakan, terutama kalau yang legum kita ada indigo vera, Kaliandra, dan itu Tricantera. Tricantera. Ya, terus kalau untuk yang rumputnya kita ada dari BB Biogen. BB Biogen itu kita ada 2 jenis, Biograss dan Biovitas. Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat sertifikat resmi dari BB Biogen, dan juga ada beberapa bibit seperti Pakcong, terus Zanzibar, Red Napir, ada Gamba Umami, dan beberapa banyak bibit lagi, Mas. Itu khusus untuk apa itu? Kambing Itu bisa, sapi bisa ya? Bisa, semua kambing, sapi bisa. Alhamdulillah kemarin kita ada ibaratnya kontrak lah. Cuman saya nggak bisa nyanggupin. Kemarin beliau datang ke sini, pabriknya ada di Tanjung Bintang. Itu skala ekspor. Itu untuk bibitannya? Untuk panenan tapi. Oh gitu ya. Panenan rumput Pakcong itu, terus ada Odot juga, terus indigo vera juga nerima Kaliandra. Oh gitu. Nah, ini kan yang paling pokok kan yang sering apa ya, yang saat ini masih jadi perbincangan itu oleh teman-teman peternak ini apa tanaman yang indigo vera ini. Nah, untuk supaya tanaman indigo vera ini tumbuh bagus itu ditanam di lahan yang seperti apa sebenarnya? Kalau semua jenis tanah itu bisa ditanamin indigo vera, yang penting jangan lupa pupuk komposnya. Pupuk kompos itu kalau di indigo vera wajib ya. Ibaratnya kalau panen 2 sampai 3 kali panen dipupuk pakai pupuk kompos, nggak usah pakai pupuk kimia. Nggak pakai. Kalau dia itu untuk airnya gimana nih? Kalau airnya dia alhamdulillah bertahan di musim kering. Saya sudah hampir kurang lebih 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Nanam indigo vera. Jadi tahan di musim kering ya? Tahan. Maksimal kalau umpamanya musim kering nggak hujan 1 bulan masih kuat ya? Masih kuat. Masih kuat, oke. Kalau untuk yang paling bagus untuk jarak tanam ini untuk indigo vera? Kalau indigo vera itu 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Untuk ibaratnya jarak tanamnya. Jarak tanam maju apa kanan kiri? Kanan kiri, depan belakang. Oh, jadi 1 meter persegi itu bisa? Bisa. Yang penting itu tadi komposnya jangan telat. Oke, terus untuk ini apa namanya dari kita tanam ini kan kalau kita tanam ini sudah dalam bukan biji lagi nih. Ini dari sudah polybag. Mulai dari tanam polybag itu sampai bisa panen itu sekitar 2 bulan. 2 bulan bisa panen. 2 bulan langsung bisa panen. Kemarin ada juga yang dari Seputih Raman beli ke sini, itu belum sampai 2 bulan, 1,5 bulan itu udah panen. Udah ketinggian di atas 2 meter. Sudah di atas 2 meter. Di sana pupuk komposnya itu sangat melimpah. Banyak ya dari kompos kotoran ternak itu sendiri. Iya. Pokoknya dari ternak ke bang pakan kembali lagi ke ternak. Oke. Terus ini nih apa? Cara pemberian pakannya nih nanti ke ternak. Nah, ini dia ini bisa diambil langsung diberikan pakan atau nunggu dilayukan, dikeringkan atau bagaimana? Kalau indigo vera alhamdulillah langsung bisa. Aman, sangat aman.
Tidak seperti umpamanya mohon maaf rumput-rumput yang lain yang masih muda kemudian dikasih ke cempean itu kan rata-rata mencret itu. Iya, tapi kalau indigo vera alhamdulillah aman. Saya kan ternak ada kelinci juga di belakang. Itu kelinci saya kasih indigo vera walaupun kelinci yang masih kecil mulai makan itu alhamdulillah aman. Aman ya? Iya. Oke, ini untuk kelangsungan apa ya? Kelangsungan produksi, artinya produktivitasnya indigo vera ini berapa tahun nih dari kita mulai tanam ini? Atau sampai apa ya? Sampai setua apa gitu? Berapa tahun kira-kira? Saya ada bibit awal 4 tahun batangnya di sana. Itu alhamdulillah masih produksi. Indigo veranya masih tetap tumbuh. Masih tumbuh terus. Iya. Dan tidak berkurang artinya ya. Alhamdulillah malah tambah banyak. Tambah banyak. Karena kan kalau kita potong, itu dia kan akan nyabang. Tumbuh tunas cabang, lagi ya. Banyak tunas. Yang penting kalau untuk panen indigo vera itu cara motongnya jangan begini. Harusnya bagaimana? Dari bawah ke atas sabitnya. Sabitnya dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Masalahnya? Kalau dari atas ke bawah ini nanti pecah. Kalau pecah itu biasanya ada semut masuk karena di dalam indigo vera ini kan ada rongga. Oh gitu ya. Jadi kayak ada apa ya tuh? Busa-busa gitu ya? Benar. Nah terus kalau hamanya tadi bisa semut. Terus biasanya kalau di lahan di perkebunan itu biasanya kumbang atau wawung itu bisa. Cara mengatasinya itu kalau semut dan yang lainnya bisa dipakein Bespidor, disemprot ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk di lahan sementara ini belum ada sih orang-orang yang beli di sini. Oh tempat saya mati mas karena banyak ini enggak. Jadi enggak pernah. Alhamdulillah aman. Tergantung apa ya lingkungan tanamnya itulah ya. Dan indigo vera ini alhamdulillah semua jenis ternak makan. Mulai dari semua ayam, ya? unggas, terus ternak air, ternak darat. Jadi bisa dibikin kayak apa itu namanya pelet itu ya? Bisa. Karena kemarin saya ditelepon sama yang punya pabrik, Mas bisa kirim indigo vera enggak mas? Itu kata beliau di sana untuk bikin pelet. Nah terus kalau yang terbesar itu kalau di sini masih di daerah Waikanan ke sana ada beberapa hektar. Itu pembibitan apa sudah? Itu dia sudah kalau yang saya tahu itu kalau untuk skala ternak kayaknya nggak mungkin karena itu skala besar banget berpuluh-puluh hektar. Kemungkinan beliau kerjasama dengan pabrik yang ada di Tanjung Bintang karena beliau juga ngomong ada mas lahan kami yang di sana gitu. Ini mohon maaf kalau perbandingan kadar proteinnya kalau dengan daun singkong bagus mana? Kalau untuk daun singkong sih kalau saya sih gini mas, kalau untuk ternak saya pernah coba lihat di konten-kontennya Bu Dr. Nafi Umami kalau nggak salah beliau dari dosen UGM itu sebaiknya kita menanam banyak jenis bang pakan, jangan cuma satu karena kan di dalam protein itu biasanya itu dibagi beberapa protein lagi. Kalau kita kan mengenalnya PK atau protein kasar. Kalau misalnya kalau kita tanya di anak peternakan biasanya itu akan dibagi lagi. Makanya untuk melengkapi protein mana yang akan dibutuhkan oleh ternak, jadi kita dianjurkan untuk menanam berbagai jenis. Iya benar. Tapi kalau untuk penggemukan artinya dalam jangka waktu pendek, umpamanya 3 bulan 4 bulan itu ternak itu dipanen, indigo vera cukup. Insya Allah cukup. Cuman kebanyakan yang pakai di sini orang-orang breeding ya. Termasuk kelas-kelas PE kontes, bur itu juga ada. Pokoknya hampir beberapa yang tahu ibaratnya yang pernah ikut kontes PE itu insya Allah pernah ke sini. Gitu ya. Oke, ini kalau ini kan penjualan bisa skala besar sebenarnya, tergantung pemesanan. Benar. Ini kan kita tanamnya mulai dari benih ya. Dari benih. Kalau kita beli dalam bentuk sudah jadi seperti ini kan pengiriman susah. Benar. Nah ini kalau teman-teman mau pemesanan bagaimana ini? Lewat apa ini? Kalau misal pemesanan kalau skala banyak di atas
sekitar 2.000, insya Allah kita kirim. Kirim ya. Terus kalau misal di bawah itu ya otomatis datang langsung ke sini. Nah, untuk lokasinya kami berada di Raman Utara. Raman Utara, cuman kami lebih dekatnya di Seputi Raman. Karena kan kita sudah masuki wilayah perbatasan. Nah, untuk kontak WA yang bisa dihubungi, bisa hubungi 0882 8626 3178. Oke, dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Randy Pratama. Mas Randy Pratama. Oke, sahabat AR. Ini di sini untuk pakan ternak, baik untuk breeding, fattening ini bagus. Sudah disiapkan di sini, jenisnya banyak. Ya karena yang kita lihat di sini masih skala kecil yang ada di penyemaian, tapi tergantung pemesanan. Kalau pemesannya banyak juga artinya kita siapkan banyak. Benar. Alhamdulillah kemarin Ibu Esther itu beliau guru dari SMK 4 Metro. Beliau kemarin sekitar minimal 500 batang. Benar. Untuk apa itu, Indigo Vera apa? Untuk Indigo Vera juga Kaliandra. Oke. Di sana kan beliau ngajar di jurusan peternakan. Alhamdulillah kemarin saya diundang ke sana untuk main lihat-lihat ke lokasi peternakan di sana. Ya alhamdulillah lumayan, karena ibaratnya beliau karena di Metro kan lahan sempit. Ibaratnya kalau untuk ditanami rumput kan agak sulit juga, makanya beliau memilih legum. Oke. Ini sahabat AR, cara tanam sudah kita bahas, keutamaannya sudah kita bahas. Tinggal sahabat AR kalau memang membutuhkan tanaman jenis-jenis ini yang sudah disebutkan tadi, bisa langsung kontak WA ini tadi Mas ya. Iya benar. Oke. Saya sendiri juga barusan pesan. Nah, ini baru dimuat. Ini nanti masih kelihatan layu, nggak masalah, tapi nanti nyampe rumah ini dilakukan perawatan, tinggal besok pagi dilakukan penanaman. Mas benar, karena Indigo Vera kan kita kan udah tembus sampai tanah itu kan, makanya dia layu. Nah makanya kenapa kok ibaratnya yang misal pesen 50 atau 30 kita nggak berani kirim pakai motor, karena resikonya biasanya batang ini bisa patah, daun ini bisa rontok. Karena dulu saya beli itu dari Jogja, cuman sekitar 4-5 batang, itu sampai Lampung daunnya hilang semua. Sudah hilang semua. Daun hilang, terus batang patah. Terus saya cuman tak tanam aja lah, siapa tahu hidup. Alhamdulillah Indigo Vera ini tumbuhan paling bandel. Walaupun dia batangnya patah, terus daunnya habis kering, itu tapi batangnya ini masih hijau. Itu kita tanam, insya Allah hidup. Masih hidup ya? Masih hidup. Oke. Oke, demikian sahabat AR, semoga bisa bermanfaat untuk membantu solusi bank pakan untuk sahabat-sahabat sekalian. Salam mandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.